Hello everyone, welcome back to Solina Helen. Now I'm not only giving you a tutorial on how to make sponge cake, but also giving you tips that can make this sponge cake perfect. So, before we continue this tutorial, don't forget to subscribe, like, comment, and share this video with your friends. Cara membuat bolu mekar anti gagal. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Tepung roti sebanyak 250 gram. Tepung roti bermerek segitiga biru ya teman-teman. Gula pasir sebanyak 250 gram. Susu cair sebanyak 175 ml. Telur ayam sebanyak 2 butir. SP sebanyak setengah sendok makan. Vanili sebanyak setengah sendok makan. Pewarna makanan secukupnya sesuai dengan keinginan. Ini adalah loyang, secukupnya juga. Ini adalah kertas kue dan motifnya digunakan sesuai dengan keinginan. Setelah ini adalah cara membuatnya. Teman-teman jangan skip video pada proses pembuatannya ya, karena di sini ada banyak rahasia dan tips-tips untuk anti gagal. Pertama-tama siapkan dulu alat mixernya. Alat mixer yang saya gunakan beserta tempat duduknya ya teman-teman. Pertama-tama masukkan gula terlebih dahulu. Setelah itu masukkan telur ayam. Ini dia. Satu butirnya lagi. Nah, ini dia butiran keduanya. Teman-teman, jangan lupa ya ikuti tips berikut dan tahap-tahap bahan-bahan yang dimasukkan satu persatu, mulai dari gula, telur. Kemudian yang ketiga yaitu SP sebanyak setengah sendok makan. Jangan lupa ya ikuti tahap-tahapannya. Setelah itu masukkan vanili sebanyak setengah sendok makan. Kelima, masukkan susu cair. Kemudian yang terakhir yaitu masukkan tepung terigu. Pertama-tama mixerlah dengan tingkatan yang rendah. Tingkatan tekanannya yang rendah. Gunanya untuk mencampur dulu adonan-adonannya terlebih dahulu. Setelah adonannya tercampur secara merata, barulah tingkatkan tekanannya semakin lama semakin tinggi hingga mencapai tingkatan yang paling tinggi. Teman-teman jangan men-skip video ini ya. Walaupun video ini memang hanya sekitar menggambarkan adonan yang diaduk, tetapi kalian bisa memperhatikan bagaimana perubahan warna adonannya, mulai dari yang pertama yang begitu kuning hingga lama-kelamaan menjadi lebih berwarna putih. Teman-teman bisa melihat video ini.
Teman-teman juga tidak perlu khawatir karena tips ini dijamin pasti akan berhasil. Nah, teman-teman bisa lihat kan perubahan warnanya. Pertama-tama tadi warnanya begitu kuning, sekarang warnanya sudah berubah menjadi lebih warna putih. Teman-teman bisa lihat video. Semakin lama, terasa adonannya semakin lembut, betul kan teman-teman? Diamkanlah selama 15 menit. Inilah tipsnya teman-teman, mengapa tadi saya menggunakan mixer yang menggunakan tempat duduknya. Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengaduk adonan tersebut lama, yaitu sebanyak 15 menit. Jika kita menggunakan tenaga manusia atau menggunakan tangan yang memegang mixer tersebut, akan terasa lelah. Sehingga saya menyarankan jika bisa menggunakan memiliki adonan tempat duduk. Karena selain tercampur teraduk dengan merata, kita juga tidak perlu mengeluarkan tenaga sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ini juga merupakan salah satu tips agar adonan tersebut tercampur aduk dengan merata. Nah, terlihat perbedaan kan teman-teman? Warnanya sudah mulai memutih dan adonannya juga sudah tampak terlihat lebih halus serta lembut. Aduk terus menerus hingga seperti pada video. Nah, ini setelah selesai mengaduk selama 15 menit. Kemudian pisahkan sedikit bagian untuk diberi warna sesuai dengan warna yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu berwarna coklat. Ini juga salah satu tipsnya ya teman-teman. Kalau bisa gunakan pewarna seperti yang saya gunakan, yaitu pewarna makanan langsung rasa coklat.
Karena jika kita menggunakan pewarna makanan yang seperti biasanya, itu rasanya akan lebih tidak sedap, serta warna yang dihasilkan juga tidak begitu bagus. Jika warnanya tidak mencukupi, kalian bisa menambah kembali. Nah, kemudian diaduk hingga merata. Nah, setelah tercampur merata seperti pada gambar, nah salah satu tipsnya yaitu warna coklat yang digunakan juga jangan terlalu hitam ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan putih terlebih dahulu ke dalam loyang tersebut yang telah dilapisi kertas kue. Tipsnya berikutnya yaitu adonan putih yang digunakan yaitu sebanyak takaran seperti pada video ini ya teman-teman. Kemudian masukkan yang warna coklat yang telah diberi warna atau adonan yang telah diberi warna. Nah, kalau bisa teman-teman masukkan adonan yang berwarna ini di bagian tengah-tengahnya agar pada saat mekar adonan kue yang dihasilkan juga lebih bagus. Lakukan hal yang sama pada loyang-loyang lainnya. Nah, setelah semua loyang terisi, kemudian masukkan ke dalam panci yang telah dipanaskan sebelumnya. Kemudian kukus selama 15 menit. Tips berikutnya yaitu gunakan api yang besar ya teman-teman. Nah, setelah kurang lebih hingga hampir 15 menit, kuenya akan berkembang seperti pada gambar video berikut ini.
Setelah itu buka. Nah, dan inilah hasilnya. Cantik bukan teman-teman? Kemudian angkat satu persatu. Agar tidak panas, salah satu tips yang saya gunakan yaitu menggunakan gunting. Nah, dan lakukan hal yang sama pada sisa-sisa adonannya ya teman-teman. Jangan lupa ikuti tips yang telah diberikan sebelumnya. Nah, seperti pada video ini, warna coklat yang saya berikan yaitu diletakkan pada bagian tengah-tengahnya. Lakukan hal yang sama lagi untuk adonan atau untuk loyang lainnya. Nah, kemudian setelah loyang sudah terisi penuh, masukkan kembali ke air di panci yang telah dididihkan sebelumnya. Kemudian tutup dan diamkan lagi selama 15 menit. Nah, kita tunggu hasilnya ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit kemudian, nah, adonan yang dihasilkan atau kue yang dihasilkan cantik juga ya teman-teman. Nah, tada!